Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namasyidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Salam Rahayu, Majang Ring Semeton, Sarang Sinami, Bapak Ibu dimanapun berada, para pemilik, follower channel Jeruk Pandit, saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, pada kesempatan di video kali ini saya akan membahas tentang makna daripada spiritual itu sendiri dan kemudian apa tujuan spiritual itu sendiri. Ini saya menjawab satu pertanyaan dari follower teman-teman ya, dan mungkin karena konten saya itu terkait atau terhubung dengan spiritual, jadi beliau menanyakan hal tersebut. Ini juga perlu kita ketahui buat teman-teman semua, ketika kita masuk ke dunia spiritual dan melakoni spiritual, jadi alangkah baiknya kita paham apa itu spiritual. Jadi ketika paham spiritual, kita nanti tidak akan melenceng dari jalan ketika kita menapaki dunia spiritual. Dari beberapa praktisi yang saya temui, yang saya kenal, yaitu penekun spiritual, itu memiliki pandangan atau perspektif memaknai spiritual itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan bahwa spiritual itu adalah menyangkut ke hal mistis, misterius. Kemudian ada yang mengatakan bahwa spiritual itu adalah mendalami ajaran agama atau religius. Kemudian ada yang memiliki pandangan memaknai spiritual itu adalah ilmu perdukunan. Kemudian spiritual itu adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural atau orang sakti. Ada juga yang memiliki pandangan bahwa penekun spiritual atau spiritual itu adalah orang yang rajin bersembahyang atau beribadah. Nah, banyak sekali perspektif atau pandangan di masing-masing penekun spiritual. Dan saya juga baca buku-buku, beberapa buku, tidak ada yang menjelaskan secara terperinci tentang makna spiritual itu sendiri. Nah, jadi spiritual itu kalau kita maknai, jadi makna asal kata dari spiritual itu berasal dari bahasa Latin. Itu coba nanti dilihat di Wikipedia. Yang berasal dari kata spiritus. Spiritus itu artinya jiwa, atau bisa diartikan dengan rohani, semangat, keberanian, atau nafas. Kalau di bahasa Inggris ada kata spirit, itu artinya jiwa. Jiwa, semangat, atau roh. Nah, kalau kita kaitkan ke spiritual, lebih tepat kalau kita menggunakan kata jiwa atau rohani. Nah, karena makna dari kata spirit itu adalah jiwa atau rohani, berarti spiritual itu adalah ilmu yang berhubungan dengan jiwa atau rohani. Ilmu yang mengajarkan kita tentang siapa diri kita atau diri kita yang sejati. Jadi bukan badan ini yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah di dalam badan ini, yaitu ada jiwa, ada spiritnya. Jadi setiap makhluk itu ada spiritnya, ada jiwanya. Kalau di Hindu itu disebut dengan atma. Atma. Nah, karena spirit itu berhubungan dengan jiwa, berarti yang kita pahami bukan hanya sebatas jiwa dari diri kita. Berarti jiwa-jiwa yang lain itu juga kita harus pahami. Artinya kita
peduli terhadap sesama manusia, kemudian makhluk lain, dan juga segala benda-benda yang ada di alam sekitar. Jadi semua itu adalah jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa terhubung, terkoneksi dengan jiwa-jiwa yang lain. Di sini adalah menyangkut tentang kepedulian. Jadi itu adalah spiritual. Nah, secara simpelnya sekali, jadi ilmu spiritual itu adalah ilmu yang berhubungan dengan atau sifat jiwa atau rohani kita. Itu artinya spiritual. Jadi kalau ada yang mengatakan atau yang memiliki persepsi bahwa ketika dia sudah rajin bersembahyang, beribadah, sudah mengatakan dirinya spiritual, itu belumlah pas. Jadi ketika kita belajar memahami diri sendiri, memahami sang jiwa dan jiwa-jiwa yang lain, artinya kita memiliki kepedulian terhadap sesama, itu artinya orang itu sudah bisa dikatakan sebagai orang spiritual. Nah, dari makna tersebut, saya juga pernah membaca beberapa buku-buku cendekiawan, yaitu yang bernama Rich tahun 1992. Itu di dalam bukunya mengatakan, dia mengartikan spiritual itu adalah hubungan intrapersonal. Jadi hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Terus interpersonal itu hubungan kita dengan sesama. Transpersonal itu hubungan diri kita dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengacu ke ajaran agama Hindu, itu ada yang disebut dengan Trihitakarana. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, kemudian harmonis dengan sesama, dan harmonis dengan alam. Ini persis sekali. Itulah spiritual. Jadi spiritual itu hubungan antara sesama, Tuhan, dan alam. Itu terjadi keseimbangan. Nah, kemudian di buku-buku cendekiawan yang lain, saya baca di bukunya Doshi, itu tahun 2000, beliau mengatakan bahwa spiritual itu diartikan sebagai intisari dari manusia yang memasuki atau mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri dan dimanifestasikan dalam bentuk pemikiran dan perilaku. Jadi bagaimana perilaku kita, aktivitas kita sehari-hari yang mengarah kepada norma-norma, etika-etika, itu nanti bisa mengarah ke spiritual. Ada juga yang mengartikan spiritual antara spirit dan ritual. Spirit itu jiwa, ritual itu adalah acara atau upacara atau tata cara atau sebuah perilaku untuk menjaga agar spirit kita ini tetap menjadi bersih. Nah, dari sekian perspektif seseorang memaknai spiritual itu, dapat kita simpulkan bahwa seperti apa yang saya sampaikan tadi, simpelnya sekali, spiritual itu adalah ilmu yang berhubungan atau bersifat dengan kejiwaan atau rohani. Maka dari itu, lelaku daripada spiritual itu adalah meditasi, sembahyang, kemudian sosial itu artinya kita berinteraksi dengan sesama, menolong, seva atau melayani sesama, kemudian menjaga alam sekitar. Nah, itu adalah lelaku daripada spiritual. Nah, itu yang dimaksud dengan spiritual. Jadi spiritual itu, kembali saya tekankan bahwa
bukan hanya saja kita melakukan sembahyang atau ibadah, tetapi bagaimana kita bisa menghubungkan jiwa kita dengan jiwa-jiwa yang lain itu bisa terkoneksi, sehingga kita memiliki rasa ulas asih, rasa kasih sayang terhadap sesama ataupun makhluk-makhluk yang lain ataupun dengan lingkungan sekitar. Maka ada pepatah mengatakan, atau kata bijak mengatakan, sebelum kita mengenal Tuhan, kenalilah diri kita sendiri. Jadi inilah, jadi spiritual itu mengarahnya ke dalam. Kita memahami diri kita sendiri, bahwa hakikatnya kita itu adalah jiwa atau atma. Itu adalah hakikat daripada spiritual itu sendiri. Nah, ketika kita paham dari makna daripada spiritual itu, nah terus kemudian apa tujuan kita belajar spiritual? Tujuannya adalah tiada lain yaitu untuk mengenal diri sendiri, diri kita yang sejati, kemudian mengenal dan memahami Tuhan itu sendiri, dan mencintai lingkungan alam semesta. Itu sebetulnya tujuan daripada kita belajar spiritual. Untuk mematangkan spiritual, kita pun harus belajar agama. Karena agama dan spiritual ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena untuk mematangkan spiritual, kita harus mempelajari ajaran-ajaran agama. Itulah makanya spiritual tetap menggunakan kaidah-kaidah agama. Nanti kita bahas mungkin di video berikutnya, apa sih perbedaan agama dengan spiritual. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi itu mungkin buat teman-teman penjelasan dari saya tentang apa itu spiritual, kemudian kenapa kita harus belajar spiritual dan apa tujuan kita belajar spiritual. Jadi sangat penting untuk kita ketahui bersama makna dari spiritual ketika kita menjalani spiritual itu sendiri. Yang lebih parah nanti ketika kita terjun ke dunia spiritual, dan kemudian kita tidak paham makna apa itu spiritual, nah ini nanti yang membuat melenceng, ya, melenceng daripada norma-norma spiritual. Karena banyak sekarang kita lihat para pelaku spiritual. Jadi saya tidak menyinggung siapapun, mengatakan dirinya itu adalah spiritualis. Tetapi banyak yang melenceng dari norma-norma spiritual. Hanya sebatas ingin dihargai. Nah, ini yang berat. Terus kemudian ingin dihargai, kemudian mencari sebuah pengakuan, gemar-gemor di sosmed. Nah, itu artinya kalau menurut pandangan saya belum sepenuhnya paham tentang apa itu spiritual. Mari kita di sini melalui channel YouTube kita berbagi sharing ilmu pengetahuan. Kita buka wawasan kita. Jadi kalau kita berwawasan yang agak lebih luas, itu akan mempengaruhi kepribadian dan sifat-sifat kita menjadi lebih luas lagi. Jadi juga bisa menghilangkan keegoisan kita. Nah, mungkin hanya sekian dulu dari saya.
itu menjelaskan sedikit tentang pemahaman apa itu spiritual. Nanti kita akan bahas lagi di video-video berikutnya tentang perbedaan agama dengan spiritual. Biar nanti kita lebih jelas mengarah kemana. Karena agama dan spiritual itu tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan. Cukup sekian dulu buat Sembutuan Sarasinami. Semoga kembali lagi saya doakan para follower semua, Bapak Ibu dimanapun berada, yang muda dan yang tua, ataupun yang baru menonton channel saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Om Sidirastu Tadastu Astu Ya Namah Swaha. Om Shanti 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 Om.